tidak sakit kita menggunakannya. Sama juga orang yang berzakat jadi bersih. Tapi orang yang tidak berzakat gimana? Orang yang tidak berzakat tadi ayam yang dikasih pisau nggak dipotong, langsung masuk hidup, ada dalam darahnya, langsung dikelakan. Ada bulunya, ada kotorannya, dimasak jadi gulai, dicampur, terus kawan-kawan makan. Kira-kira bergizi atau berpenyakit tuh? Berpenyakit. Maka kandungannya berapa banyak orang yang banyak hartanya tapi tidak berkah jadi. Karena kenapa? Dia tidak berzakat. Nah, seperti hanya pisau tadi. Pisau ini harta yang kita miliki itu kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka akan membantu kita. Tapi kalau harta itu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, maka akan mencelakai kita. Tadi kembali ayam kampung sama ayam negeri. Apa bedanya ayam kampung sama ayam negeri? Mahalan mana? Mahalan ayam kampung. Ayam negeri murah ya. Nah, karena dia alami. Dari apa bedanya? Rasanya beda. Harganya beda nggak? Beda. Ada lagi perbedaannya yang sangat mendasar ayam kampung sama ayam negeri. Bedanya apa? Mau tahu bedanya? Nah, kalau kata semua mau tahu? Jamaah. Nah, perbedaan ayam kampung sama ayam negeri itu satu kuruyuk gitu. Kuruyuknya gimana? Kalau ayam kampung kuruyuknya itu lebih panjang, kuruyuk, ya kan? Itu kan ayam kampung. Tapi ayam negeri kalau udah bergaul di kota dia bilang apa? Kuruyuk. Oke, ini selingan saja ya. Untuk itu menggunakan harta sesuai dengan yang dikehendaki oleh sang maha pemilik harta. Ada harta untuk kita, ada harta untuk orang lain. Sebagai calon amil juga sama. Ada harta kita nanti yang perlu kita berikan kepada orang lain. Nah, ini ada mutiara sukses. Jika ingin rezekinya banyak dan tidak terikat, rajinlah berzakat. Yang ini yang mesti dimiliki oleh calon amil, mutiara-mutiara. Jika ingin rezekinya tidak terukur, rajinlah bersyukur. Jika ingin rezekinya tak kenal musim, rajinlah bersilaturahim. Jika ingin rezekinya melimpah berkah, rutinlah bersedekah. Jika ingin rezekinya sebanyak pengusaha, rutinlah sholat duha. Jika ingin rezekinya berlipat ganda, samakanlah dengan doa bunda, artinya minta doa restu bunda. Jika ingin rezekinya bertambah berkah, segera menikah. Jika ingin rezekinya cukup untuk bekal, biasakan bertawakal. Jika ingin rezekinya atraktif dan efektif, biasakanlah berpikiran positif. Ini yang perlu kita cermati. Allah berikan rezeki banyak sedikit yang berlebih dari Allah. Nggak usah jauh-jauh. Coba kita lihat di Tanah Abang, orang jualan baju sama nggak modelnya? Ya kan, padahal sama jualan baju gitu. Tapi pelanggannya beda nggak? Beda. Artinya apa? Allah udah tentuin rezekinya masing-masing, nggak nyasar. Artinya kita harus berbuat baik sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang perlu kita lihat. Layaknya telur yang berpotensi menjadi ayam, kakak juga berpotensi menjadi kedelai atau peradaban. Banyak yang terbudayakan. Kata orang-orang sekarang, apa dibilang nggak bayar zakat, kan apa kata dunia kan? Ditambah lagi nggak bayar zakat, apa kata akhirat ya? Itu tambahan. Nah, ini potensi zakat. Ambil zakat itu harus tahu juga potensi zakat, bukan hanya bikin zakat saja ini. Nah, potensi zakat, infak, sedekah, menurut catatan dari Badnas dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB itu kurang lebih 217 triliun rupiah. Kalau sekarang terkumpul dalam catatan Badnas baru 1,8 triliun ya awan ya. 1,8 triliun. Tapi 1,8 triliun sudah luar biasa. Sekolah gratis sudah ada. Perpustakaan gratis sudah
Sudah ada orang yang nggak punya duit dibeasiswain, orang yang meninggal dunia gratis dengan ambulan, di rumah sakit gratis, klinik gratis, menikah juga ada. Informasi buat kawan-kawan, kalau yang nggak punya duit nanti daftarkan ke Bajnas ya, menikah gratis, itu udah ada dari zakat. Nah, jadi banyak manfaat baru 1,8, apalagi sampai 217 triliun. Apa sebabnya ini? Kita terkumpul dana zakat 1,8 triliun karena nanti kebanyakan masyarakat lebih cenderung memahami zakat itu cuma di bulan Ramadan, cuma zakat fitrah saja, padahal ada zakat mal yang wajib ditunaikan oleh kita semua. Nah, kemudian potensi zakat berdasarkan Pak Said Agil itu 7 triliun, Irak 4 triliun, ini PBBUI 19,3 triliun dan lain sebagainya. Ini catatan fenomenalnya 217 triliun. Ini bisa kalau seandainya zakat diberikan, ditunaikan kepada petugas zakat. Ada yang hafal surah 9 surah At-Taubah ayat 103. Apa ayatnya bunyinya? Ada istilah khud berarti artinya apa? Ambillah, punutlah. Berarti ada petugasnya nggak? Ya kan, khud min amwalihim shadaqah. Ambillah, punutlah zakat. Berarti zakat tidak harus ditunaikan individu, ada yang mengingatkan. Siapa itu? Yaitu tadi petugas zakat, lajnas, bajnas, atau lembaga zakat yang ada. Nah ini karena kebanyakan masyarakat justru bayar zakatnya individual ya, langsung habis. Zakat berapa? Kasih ke orang cuma 30.000, habis buat beli Indomie ya. Konsumtif, tidak dikembangkan untuk lebih kemaslahatan yang banyak. Tapi kalau zakat dikumpulkan bersama-sama bareng, itu ibarat sapu lidi. Tahu sapu lidi? Sapu lidi itu kalau tidak diikat dalam satu kekuatan, kira-kira bisa membersihkan sampah di sekitar asra sini ya? Nggak bisa, tapi kalau diikat bisa kan? Jangankan buat bersihin sampah, buat gubuk Anda juga bisa kan? Oke, ini ilustrasi yang bisa kita lihat. Apa yang menyebabkan muzaki atau calon muzaki itu laku berzakat? Pemahaman zakat hanya zakat fitrah dan di bulan Ramadan saja, padahal masih ada zakat mal. Ulama kontemporer menyatakan zakat ini ada dua. Memang zakat fitrah dan zakat mal kan? Kalau zakat fitrah jelas, atau zakat fitri di bulan Ramadan. Tapi kalau zakat mal, apa yang ada tahu? Zakat mal apa saja sebutin? Ya zakat mal itu maksudnya harta, perdagangan, pertanian, emas, emas perak, terus pertambangan, peternakan. Ya, ini yang ada 5. Diulang lagi. Yang pertama itu emas dan perak. Yang kedua perdagangan atau pertanian. Mau mana dulu nih? Ya udah, perdagangan dulu ya. Perdagangan. Yang ketiga pertanian. Keempat peternakan. Yang kelima rikas. Rikas itu artinya apa? Barang tambang. Barang tambang atau boleh jadi adalah temuan-temuan. Nah ini harta karun. Itu asal karun itu asal korun ya. Karena banyak dia akhirnya tenggelamkan oleh Allah. Ini gara-gara apa? Tidak berzakat pada masa Nabi Musa, ditenggelamkan. Selama hidup pada masa Nabi Muhammad tidak berzakat, awalnya kere, miskin, dikasih 2 ekor kambing. Akhirnya kambingnya banyak, akhirnya nggak mau berzakat, hidupnya juga sengsara. Ini yang perlu kita lihat. Ini kembali apa yang dilakukan orang
Di masyarakat kita tidak berzakat, yaitu membanggakan hanya zakat fitrah. Padahal masih ada zakat harta. Kalau misalkan contohnya saudara kita punya emas, dia punya emas pada bulan Muharram. Nah tiba-tiba bulan Muharram berikutnya udah cukup 1 tahun, itu dia nisabnya sudah melebihi 200 gram. Wajib zakat nggak ya? Wajib zakat. Menunaikannya di bulan Muharram, jangan nunggu bulan Ramadan. Bulan Rabiul Awal juga sama, ditunaikan bulan Rabiul Awal, kan menunggu. Apalagi dalam ulama kontemporer, zakat mal itu dibagi jadi 2 ya. Yang pertama at-tafsili, yang kedua ijmali. Zakat mal ada berapa? Ada 2. Yang pertama apa? At-tafsili, yang kedua ijmali. At-tafsili itu artinya apa? Zakat harta yang sudah secara rinci ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi yang telah kita bacakan ada berapa objek zakat itu? Ada 5 ya. Tadi emas itu namanya at-tafsili, yang secara rinci sudah dijelaskan, sudah dipraktikkan oleh masa Rasulullah dan sahabat. Yang tadi emas, perak, pertanian, peternakan, perdagangan atau migas. Menggantikan ada berapa tadi? Ada 5. Itu yang namanya at-tafsili. Yang kedua zakat mal itu yang dinamakan ijmali. Apa yang dimaksud dengan zakat mal yang ijmali? Zakat harta objeknya itu yang bersifat global, yang bersifat umum dan sudah mencapai nisab. Batas kita minimal mengeluarkan zakat. Itu maka wajib zakatnya itu. Contohnya apa? Zakat yang bersifat ijmali, zakat profesi, saham, tabungan, deposito. Nah, apa namanya, termasuk kontrakan, ya, orang jualan rumah, properti dan seterusnya. Itu yang dikatakan kontemporer. Harta yang kita miliki kalau sudah cukup nisab, batas minimal wajib zakat, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Ini yang menurut ulama kontemporer yang ditegaskan dalam fatwa ulama MUI juga sudah ada yang tentang zakat penghasilan. Nah kemudian oleh OKI, itu organisasi internasional Islam di Kuwait, itu menyatakan seluruh harta yang kita miliki yang cukup nisab maka wajib zakat. Dalilnya ada, di antaranya nanti kawan-kawan harus dipahami itu. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu ayat surah berapa? Surah kedua ayat 267. Surah Al-Baqarah ayat 267. Ini mas sengaja model penyampaian zigzag saja ya. Yang penting intinya bahwa fikih zakat memang diantaranya membahas tentang fikih. Tidak harus mengikuti dalam area di PowerPoint saja. Jadi silakan. Oke, sudah ketemu? Ya, mohon dibacakan. Itu ada ungkapan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Nah ini buat amil juga harus tahu. Ternyata di dalam Al-Quran itu penggunaan makna zakat ada beberapa. Yang pertama zakat itu sendiri bermakna zakat. Contohnya Pak Aqimus sholat wa atus zakat, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Jadi redaksinya zakat itu sendiri, itu maknanya zakat. Yang kedua redaksinya nafaqah atau infak yang barusan tadi
dibacakan oleh kawan kita. Siapa namanya kamu? Ino. Namanya unik-unik, cantik-cantik jadi. Oke. Ini ada kategori ya ayyuhalladzina amanu anfiqu, itu bermakna aizatu, itu berarti zakat. Infak itu ada dua dalam Al-Quran, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib namanya zakat. Tapi kalau infak sunnah yang tadi yang telah kita bahas ya, yang umumnya dipahami oleh masyarakat. Nah dalam Al-Quran itu penggunaan zakat tadi dengan istilahnya zakat, nafaqah, infak, anfiqu ya. Yang berikutnya ada juga makna zakat sodako yang tadi sudah dibahas. Yang kategori khudh min amwalihim sodako. Sodako itu artinya apa? Zakat. Ada juga nanti kawan-kawan membuka surah Al-An'am ayat 141 itu. Wa atu haqqahu yauma hasad. Ternyata maksudnya apa? Kategori hak. Hak itu maksudnya adalah zakat. Dan tunaikanlah zakat yauma hasad, di saat panen. Jadi tunaikanlah hak orang lain, maksudnya adalah tadi zakat. Itu redaksi yang dalam Al-Quran. Ada juga al-'afwu kulil 'afw. Nah, ini penggunaan istilah dalam Al-Quran. Oleh karenanya dalam Mu'jam Al-Wasit, makna zakat, infak, sedekah tadi yang bermakna zakat ya, redaksi zakat. Kemudian hak sama al-'afw itu kurang lebih 83 kata. Kemudian makna zakat yang disandingkan dengan sholat kurang lebih 33 kali. Yang tadi disandingkan aqimus shalah wa atuz zakat, kan bersanding ya, itu kurang lebih 33 kata. Kemudian kalau makna zakat itu sendiri kurang lebih ada 27 kata. Ya zakat saja. Ya bisa kita lihat mana-mana zakat nanti di antara ada 27 kata. Qad aflaha man zakkaha. Itu juga walaupun menyucikan jiwa, ternyata menyucikan hartanya, menyucikan jiwanya dan seterusnya. Kawan-kawan semuanya, apa yang menyebabkan kembali fenomena orang tak berzakat? Karena pemahaman zakat hanya di bulan Ramadan saja. Padahal kalau zakat fitrah ditunaikan, apa? Kalau zakat fitrah di bulan Ramadan, zakat profesi setiap bulan atau gimana? Nanti akan kita bahas. Ini ada perdebatan. Ada pemahaman tentang zakat profesi. Zakat profesi ada yang mengkiaskan kepada pertanian. Saya tanya, kalau pertanian itu ditunaikan setahun berapa kali? Hah? Tergantung musimnya ya. 2 sampai 3 kali, anggaplah 3. Itu zakat pertanian. Jadi saat panennya itu setahun 2 kali. Sekarang kalau pekerja panennya berapa tahun, berapa bulan sekali? Apa setahun sekali? Sebulan sekali. Nah inilah akhirnya ada yang mengkategorikan zakat profesi itu ditunaikan sebulan sekali dengan analogi kepada zakat pertanian. Jadi kalau zakat profesi ini ada 3 kias, 3 analogi, nanti biar ikhwan akhwat kawan-kawan semuanya tahu. Ulama kontemporer memahami zakat profesi itu analoginya atau kiasnya kepada 3. Ada yang menganalogikan dengan zakat pertanian, ditunaikan setiap sebulan sekali. Ada yang dengan zakat emas, zakat perdagangan, ditunaikan dia setahun sekali. Tapi bisa juga ditunaikan untuk mengurangi nanti, biar supaya tidak terlalu besar saat setahun, boleh diangsur. Tapi hitungannya tidak berubah. Nah ini secara sederhana nanti zakat perdagangan. Yang ketiga zakat pakai nikas, barang tambang. Nah persentasenya beda. Kalau orang zakat profesi modelnya pakai zakat nikas, ini yang diusung oleh teman-teman Syiah. Teman-teman Syiah atau Syiah ya, pernah dengar ya? Waktu lalu ada pengusulan di mana? Di Madura ya. Nah itu dibilang
Kalau zakat profesi itu analoginya berapa persen? 20%. Jangankan 20%, 2,5% aja banyak yang berzakat. Ini kurang begitu banyak yang saya teliti. 20%. Nah, paling pun diantara zakat pertanian dengan perdagangan. Perdagangan diantaranya ini fatwa MUI 2003 nomor 3. Zakat penghasilan atau zakat profesi ini ditunaikan setahun sekali dengan persentasenya emas 85 gram emas. Oke, itu yang salah sederhana. Kalau zakat pertanian ini